Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Pernikahan di atas perjanjian, episode 108. Ditangkap. Saya bisa menjelaskan semuanya, Pak Rafasa. Jakaria mencoba untuk melakukan negosiasi. Walau bagaimanapun mereka bersahabat, rasanya tidak mungkin jika Rafasa tidak memberikan keringanan untuknya. Masalah hubungannya dengan Karin rasanya wajar, karena Rafasa yang sudah menikah, jadi Jack tidak menikung kekasih dari temannya sendiri. Sejauh ini, hubungannya dengan Karin hanya sebatas bersenang-senang saja. Begitu banyak kecurangan yang Anda lakukan, bukannya sekedar mencuri bahan material, namun Anda juga makan gaji pekerja. Apa Jack tahu? Mereka bekerja di bawah panasnya sinar matahari. Material yang berat, mereka angkat dan mengeluarkan tenaga. Namun dengan teganya Pak Jack berbuat curang terhadap mereka. Bahkan uang lembur untuk para pekerja pun tidak Pak Jack keluarkan. Padahal di laporan tulis uang lembur untuk pekerja lebih dari 100 pekerja Pak Jack berhenti. Alasan pekerjaan mereka dinilai lamban. Namun di laporan tetap terdata sekitar 220 orang pekerja. Padahal pekerja ini sudah pajak berhentikan sejak 4 bulan yang lalu. Rafasa memandang Jakaria dengan tersenyum sinis. Jika Erik masih banyak pertimbangan dan rasa kasihan, berbeda dengan Rafasa yang dengan tegas mengambil tindakan jalur hukum, dan dia pasti akan menuntut ganti rugi atas kecurangan material serta korupsi yang dilakukan oleh Jakaria yang merupakan temannya sendiri. Andra panggil security dan polisi untuk menjemput Pak Jakaria, perintah Rafasa. Rafasa sudah begitu sangat kecewa dan sakit hati terhadap temannya itu. Jack sudah mengkhianatinya, dan kinerjanya buruk seperti ini akan merusak nama baik perusahaan. Baik Pak, jawab Andra yang keluar dari ruangan dan kemudian masuk kembali dengan 2 orang polisi dan 2 orang security. Jakaria tidak pasrah ketika polisi membawanya keluar dari dalam ruangan. Malu, tentu saja seperti itu yang dia rasakan. Diperlukan seperti ini semestinya dengan menginjak-injak harga dirinya. Seharusnya Rafasa tidak mempermalukannya di depan umum seperti ini. Seharusnya pada itu tidak perlu menangkapnya di saat rapat sedang berlangsung. Apa yang dilakukan oleh Rafasa itu saja membuat nyali seluruh karyawannya yang berada di ruangan rapat menciut seketika. Mereka tahu bahwa Rafasa dan Jack berteman baik, namun tidak menyangka bahwa pria berwajah tampan itu bisa berbuat setega ini. Setelah Jack dibawa oleh polisi, Rafasa kembali melanjutkan rapat. Rapat berlangsung selama 3 jam. Begitu banyak sekali permasalahan yang harus dibahas di dalam rapat. Rafasa menutup rapatnya dengan wajah lelah. Pada tersenyum ketika melihat CCTV di ruang kerjanya. Setelah mengemasi barang-barangnya, Rafasa langsung meninggalkan ruang rapat. Tidak perlu mencari keberadaan istrinya, karena Rafasa tahu istri cinta berada di mana. Yang istrinya itu sembada di kamar dan tidur lelap. Sayang, bangun. Rafasa mengusap kepala istrinya. Abang sudah selesai rapat? Cinta bertanya sambil menutup mulutnya yang menguap. Sudah, baru selesai, jawab Rafasa. Sekarang jam berapa? Tanya Cinta. Sudah jam 4, pulang yuk, ajak Rafasa. Permasalahan di perusahaan papanya sungguh membuat Rafasa pusing. Tadi Cinta sudah menelpon Mama. Operasi Papa sudah selesai, dan Mama lagi nunggu Papa untuk keluar dari ruang observasi. Nanti selesai di ruang observasi, baru dipindahkan ke kamar rawat, jelas Cinta. Alhamdulillah, Rafasa tersenyum setelah melihat kondisi sang papa. Saya di pikirannya saja terpecah. Mikirnya permasalahan perusahaan dan mikir kondisi papanya.
Mau pulang? Ajak Rafasa. Iya, tapi Cinta mau makan bakso dulu. Iya boleh, jawab Rafasa dengan tersenyum. Lapor bos, proyek kita yang di Bali saat ini tidak bisa dilanjutkan. Anda berkata sambil membaca hasil laporan di laptopnya. Apa permasalahannya? Tanya Rafasa begitu sangat pusing dengan permasalahan yang beberapa bulan ini selalu saja menguras tenaga dan pikirannya. Selain banyak sekali kejanggalan terjadi di sana, hari ini juga kita harus terbang ke Bali. Rafasa diam mendengar ucapan asisten pribadinya. Permasalahan pembangunan di Bali memang tidak bisa lagi diwakilkan oleh siapapun, karena dia yang bisa menyelesaikannya. Dimulai dari kecurangan material, tenaga kerja yang begitu sangat lambat, pembangunan tidak sesuai dengan ketentuan, dan masyarakat yang menolak keras pembangunan hotel di kawasan tersebut. Setelah permasalahan terjadi berlarut-larut, Rafasa harus segera menyelesaikannya, dan juga akan membawa 3 orang arsitektur terbaiknya untuk menyelesaikan proyek. Jam berapa kita berangkat? Tanya Rafasa. 2 jam lagi pak, kita akan memakai pesawat bisnis, karena jika pakai pesawat pribadi akan lebih rumit lagi untuk menentukan jadwal keberangkatan, jelas Andra. Barang-barang yang akan aku bawa apa sudah disiapkan? Tanya Rafasa. Sudah pak. Rafasa diam sambil mengingat istrinya. Saat ini dia sedang berada di kampus. Yang mengajak Cinta ikut ke Bali pun rasanya tidak mungkin, karena istri itu sedang ujian. Apalagi Rafasa yang akan sangat sibuk untuk permasalahan proyek. Baiklah, kita berangkat ke Bali, jawab Rafasa. Dia sudah bertekad untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat agar bisa membawa istrinya ke Singapura. Tentu saja Rafasa tidak tega melihat Cinta yang selalu saja menangis setiap kali mencemaskan orang tuanya. Begitu, saya permisi untuk persiapkan keberangkatan kita ke sana. Pamit Andra. Rafasa tidak menjawab perkataan Andra karena mendengar ponselnya berdering. Halo, Rafasa Makassar menelpon dari Effendi yang merupakan pengacaranya. Halo Pak, surat pembatalan kontrak yang Anda minta sudah saya siapkan. Begitu juga dengan denda yang harus Anda keluarkan senilai 500 juta, jelas Effendi. Ya, saya akan bayar denda sesuai dengan kesepakatan. Rafasa sedikit tersenyum. Sebenarnya malu sekali dia membuat surat perjanjian dan juga yang membatalkan. Namun sekarang rasa cintanya sudah terlalu besar untuk Cinta. Maka rasa malu pun dibuang ke laut Karibia. Rasanya begitu sangat bahagia ketika surat kontrak itu dibatalkan. Namun, untuk saat ini, dia tidak bisa menyelesaikan permasalahan dengan Cinta, karena dia harus segera berangkat ke Bali untuk menyelesaikan permasalahan di sana. Selain dari proyek pembangunan hotel, Rafasa juga akan mengecek beberapa proyek di Bali, mulai dari proyek jalan tol, restoran, dan pembangunan villa. Suratnya tolong dipegang dulu, karena saya harus ke Bali, karena saya harus menyelesaikan proyek di sana, jelas Rafasa. Baik pak, namun apa benar surat asli tidak bisa bapak temukan? Tanya si pengacara. Saya sudah coba cari kemana-mana, tapi tetap saja tidak saya temukan. Padahal seingat saya, sudah dalam tas. Saya sudah tanya ke seluruh cleaning service, dan mereka tidak menemukan surat penting milik saya yang terjatuh. Rafasa menjelaskan secara detail. Itu surat penting pak. Saya hanya cemas sedikit saja jika surat itu dapat oleh orang lain, ungkap si pengacara. Rafasa menjawab pelipis keningnya. Kepalanya sudah seakan ingin meledak. Terpaksa rumah tangganya yang belum selesai karena surat kontrak yang tidak ditemukan, lantai di mana kertas itu tercecer. Kemudian juga kondisi sang papa yang masih belum bisa dikatakan aman. Ditambah lagi, dia harus pergi ke Bali dan meninggal istrinya di Jakarta.
Pusing saya, Pak, keluh Raffasa. Saya mengerti seperti perasaan Pak Raffasa saat ini. Saya yakin keputusan Bapak adalah yang terbaik, karena Mbak Cinta itu sangat baik, pintar, cantik pula. Pokoknya dia wanita sempurna tanpa ada cacatnya. Efek tertawa kecil ketika muji istri dari kliennya. Raffasanya bisa menerka apa yang dikatakan oleh pria itu. Baiklah, saya ambil surat itu nanti saya kembali dari Bali, kata Raffasa kemudian. Kabari saya jika Anda sudah kembali dari Bali. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.